Aku enggak nunda, aku pengen hamil. Cuma aku suka sedih kalau misalnya Arya tuh bilang, kamu tuh belum hamil. Nah, itu tuh bikin aku tuh kejang-kejang lagi. Pengen diciumin lagi 70 kali. Pertama kan kalau ke mall bawa yang geran bayi tuh, kita mah nggak beli itu. Bawa gerobak yang dituin semen, pasir. Aku tuh kalau lagi hamil tuh bawaannya tuh pengen jalan-jalan terus, tapi Arya tuh maunya di rumah terus, nggak perhatian sama aku. Aku pengennya tuh belanja, cuma dia kan nggak boleh pakai ATM dia, tapi dia mah aku mau beli tas yang berapa tuh mahal. Dia bilang udah kamu pakai tas murah aja, orang juga tahu itu mahal katanya gitu. Bilang aja pelit ya. Balada kisah cinta pasangan suami istri Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali hadir dengan lembaran baru yang tak kalah mengejutkan. Setelah mendapatkan sorotan usai beredarnya video perkelahian mereka di media sosial, kini Pinkan Mambo mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung seorang anak, buah cintanya dengan sang suami. Mirisnya, kabar bahagia ini justru melahirkan sebuah perdebatan sengit antara mereka. Pasalnya, Arya mengaku dirinya tidak sepenuhnya yakin bila sang istri tengah hamil. Bukan tanpa sebab, keraguan itu dirasakan Arya karena dari aksi Pinkan yang ogah untuk meminta pendapat dokter atau sekedar memastikan kehamilannya lewat sebuah test pack. Namun, di balik itu semua, Pinkan masih memegang teguh keyakinan bahwa dirinya benar sedang hamil. Buktinya, tubuhnya mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan akibat fenomena ngidam. Lantas, bagaimana curhatan Pinkan Mambo melihat sang suami yang belum sepenuhnya yakin dirinya sedang hamil? Serta apa pula yang membuatnya enggan melakukan pengecekan medis terhadap kehamilannya? Ya aku tuh kan pengennya tuh kasih tahu ke infotainment kalau aku tuh lagi hamil gitu. Nah cuma memang aku bawaannya itu nggak suka, aku nggak suka dokter, aku nggak suka rumah sakit, aku tuh nggak suka kartu asuransi kesehatan. Asuransi jiwa? Enggak. Nah terus jangan didengerin ya. Aku nggak suka asuransi gitu, aku juga nggak suka test pack. Ya itu kan berbau kedokteran. Karena aku tuh dokter. Arya tuh mewajibkan aku harus ke dokter kalau ngomong hamil. Nah, aku punya trauma. Kalau kita ke dokter nanti malah keguguran. Jadi aku tuh udah merasa lagi hamil. Jadi jangan disenggol. Karena aku tuh harus pakai baby doll, harus pakai ini juga aku nggak mau ke treatment karena nggak mau dikurusin. Aku nggak nunda, aku pengen hamil. Cuma aku suka sedih kalau misalnya Arya tuh bilang kamu tuh belum hamil. Nah itu tuh bikin aku tuh kejang-kejang lagi, pengen diciumin lagi 70 kali. Soalnya aku kayak kalau aku nggak hamil, aku ngerasa masalah, kalian bayangin aja kalian cewek, kalian ngerasa hamil. Nah aku ngerasa hamil, jadi tolong jaga perasaan aku gitu. Dan dia bilang kamu tuh belum hamil, pakai test pack dulu. Terus kalau ngomong tuh suka kenceng banget, jadi aku kan kaget-kaget. Cara aku kan orang Solo, mamaku Belanda, Persia. Tiap malam aku suka bangun, dia udah bobo, jam 2. Aku tuh enak mual. Aku tuh tiap malam aku pengen jam 2 pagi ke Bundaran HI. Tapi dianya nggak pengertian, dia bilang aku orang gila. Lalu aku ngertiin, jadi dia tuh selalu nggak paham. Terus kemarin aku pengen kepiting dari Ragunan. Ya itu dia nggak juga, akhirnya beliin sih malam-malam gitu. Nah tapi kan dianya tuh ngerasa halu. Nah 50 perusahaan aku juga nggak diakui sama dia. Jadi dia pikir dia tidur sama aku, dia pikir itu bohong. Nah aku merasa tersakiti bayinya. Jadi makanya kamu harus perhatiin kemauan aku, sayang. Aku tuh lagi hamil tuh nggak bisa disedihin. Pertama kan kalau ke mall bawa yang geran bayi tuh, kita mah nggak beli itu. Bawa gerobak yang dituin semen, pasir. Aku tuh kalau lagi hamil tuh
bawaannya tuh pengen jalan-jalan terus, tapi Arya tuh maunya di rumah terus, nggak perhatian sama aku. Aku pengennya tuh belanja, cuma dia kan nggak boleh pakai ATM dia, tapi dia mah akan aku mau beli tas yang berapa tuh mahal. Dia bilang udah kamu pakai tas murah aja, orang juga tahu itu mahal katanya gitu. Bilang aja pelit ya. Ngidam ya? Nggak jelas dia mengidamnya. Tuh kamu mah kayak gitu kan bikin aku Iya, jadi tersinggung. kemana-mana ngidamnya. Intinya Enggak, kita- kemarin aja pengen naik kereta gantung. Iya. Iya, aku pengen pengen- muter-muteran di bundaran HI. Terus kemarin polisi bilang nggak boleh muter-muter di bundaran, kan harus jalannya di pinggiran. Aku bilang bayinya Pak tolonglah Pak, nggak bisa. Ya Iya. udah aku jadi nangis di Jam pinggiran. 2 pagi, jam 2 malam ya. Pengen nyari nasi Padang. Siapa yang buka jam segitu? Enggak lah. Enggak dicariin, pusing. Iya, nyariin. abis ini juga aku Nggak ketemu. pengen beli donat di Taman Puring. Dekat dari sini. Di dekat kan? Iya. Cuma aku pengennya beli donatnya pas lagi donat tuh Arya sambil jogetin dia gitu. Iya, aku ngerasa kayak imajinasi aku tuh tersalurkan gitu, kayak wow banget. Iya, aku suka mual. Tapi Arya bilang itu karena naik mobil, karena kamu pakai supir, aku gak suka. Cuma aku bilang udah aku pengennya tuh macem-macem sejak aku ngerasa hamil. Aku sukanya tuh naik bajai jam 4 pagi, tapi kan nggak ada bajai jam 4 pagi. Terus kemarin aku minta seafood kepiting dari kebun binatang. Nah aku gak tahu. Ya maksud aku carilah. Karena aku kan pengennya seafood kepiting, tapi tuh carinya di Ragunan gitu. Terus aku pengennya tuh makan pakai garpu doang. Aku gak suka pakai sendok. Ya pokoknya aku suka. Terus kemarin aku pengen jalan-jalan, kayak pengen ke kuburan kayak gitu. Aku pengen lihat kalau kematian tuh kayak gitu. Makanya aku pengen hidup lama, karena orang kayak aku kan matinya masih lama. Iya, aku pengen nambah 20. Ya kan kita kan manusia, aku pengen ada kita melebur jadi satu terus banyak gitu. Jadi lucu kayak vas bunga gitu. Ya itu ngomongnya doang sih, nanti sekuatnya aja berapa. Sebenarnya pengennya laki-laki. Ini tuh Kenapa Mas? Karena kan aku udah ada perempuan dari aku. aku pengen perempuan. Dia pengennya perempuan gitu. Karena Ya, gimana nanti dikasihnya aja. iya. Siapa aja sih mau perempuan mau laki, cuman aku lebih cenderung pengen punya laki-laki. Ini juga aku termasuk dalam penemuan aku pengen hamil tuh diwawancarain. Iya. Aku ngerasa seneng kalau diwawancara tuh kayak bayinya tuh kayak berasa nendang-nendang gitu. Setelah diterpa berbagai badai permasalahan, Pinkan Mambo kini tengah membangun lagi kehidupannya. Perlahan-lahan, senyum yang absen dari wajahnya pun mulai kembali. Ditambah lagi, rumah tangganya dengan Arya dikabarkan akan kedatangan anggota baru. Ya, belum lama ini Pinkan Mambo telah mengumumkan bahwa dirinya tengah hamil. Kebahagiaan dalam hidup Pinkan terasa semakin manis karena putrinya Michelle Ashley telah menunjukkan kedewasaan dengan membuka hatinya untuk menerima sosok Arya sebagai suami dari sang ibunda. Tak main-main, Michelle bahkan telah menyadari kemiripan dalam tingkah laku Arya dan Pinkan serta kuatnya chemistry antara mereka. Lantas, seperti apa komentar Pinkan Mambo atas hubungannya dengan Michelle yang mulai membaik? Dan bagaimana asal-usul terjadinya perdamaian antara mereka? Awalnya sih sebenarnya tuh waktu dimana aku ngejenguk kakakku juga, terus kebetulan di situ juga ada mami kan pastinya, dan di situ kita ngobrol lah, terus mami bilang kayak maafin mami ya, kita cuman miskom doang, terus mamiku juga udah minta maaf, dan di situ aku coba untuk membuka hati aku untuk menerima mami, dan sedikit-sedikit pastinya juga akan balik kembali gitu. Iya, aku juga pengen damai aja karena kan emang hidupnya jadi nggak tenang ya kalau misalnya mamiku sendiri tuh kayak aku tuh nggak bisa ngobrol sama mamiku karena ada suatu masalah yang bikin kita bertengkar dan berjauh gitu. Mungkin kalau untuk saat ini aku belum siap untuk tinggal bareng lagi, tapi bakal terus-menerus jenguk dan selalu main ke BSD, hangout gitu-gitu aja sih. Sebenarnya sih karena kita juga belum terlalu ngomong ya, dan juga belum pendekatan banget, dan ya baru kayak nanyain kabar-kabar aja sih gitu-gitu. Terus aku juga kemarin aku udah minta maaf kan ke mereka berdua kalau misalnya aku waktu itu belum bisa datang ke nikahannya.
hubungannya baik-baik aja kok, dan Arya juga baik banget orangnya dan emang tanggung jawab atas keluarga, terus anaknya juga gitu. Ya aku juga jadi ikutan bahagia sih, karena juga Mami tuh jadi bisa ekspres dirinya sendiri dan dapat pendamping suami tuh yang sefrekuensi ya. Ya. Sama-sama halu. Sefrekuensinya tuh menurut aku kayak yang emang mereka berdua tuh kocak dan kayak bisa barbar berdua gitu. Tiba-tiba dapat berita dari temen aku kayak nyanyi di jalanan lah, apalah. Itu kan ya emang sefrekuensi kan mereka. Ya emang sih jadi suami aku mesti di atas geblek, di atas rata-rata gitu, karena aku sering banget ketemu cowok tuh, makanya Arya yang kenapa aku pilih ya karena nggak ada yang geblek sih gitu, karena tingkat kecerdasan aku kan di atas rata-rata, jadi aku kalau ngomong tuh absurd, jadi abstrak. Nah kalau cowok yang manya-manya nggak ngerti aku ngomong apa, nah hanya orang yang ayo gas gitu kayak Arya, ayo gas lah gitu, ya nyambung gitu, makanya di sini ya udahlah, ya seneng sih kan aku selama ini berbeda-beda gitu, tapi ada kemajuan sekarang, belum not so well, nggak dibilang oke pun we still talk about gitu, karena kalau menurut aku makanya misal tuh suka salah mengerti tentang Mami, karena kayak si siapa namanya, semua orang sih banyak suka salah mengerti tentang aku. Kalau aku sama mamaku ngerti, mamaku tuh kalau ngomong kamu tuh salah gini, jadi kita jangan baper, tapi kita oh aku salah gini, ya apa yang harus aku lakukan Mami? Lu salah bisnis tuh harusnya gini. Nah maksud aku tuh, terus katanya si Arya juga, kamu suka jangan mempermalukan aku kalau ada teman gitu. Terus aku bilang itu bukan permalukan, itu kita lagi bicara jadi gini, kalau sayang itu kita harus berani dirubah sama orang gitu. Nah itu namanya kita meningkatkan dia harus lebih baik lagi, walaupun kata-katanya pedas gitu. Nah aku sama Michelle kind of like that gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang terakhir dia pergi dari rumah kan juga aku kayak kamu tuh jelek, kamu tuh harusnya bangkit, kamu tuh harus prove to everyone kalau kamu tuh cantik. Maksud aku itu bukannya lagi ngatain maksud aku itu lagi ayo bangkit gitu, karena umurku menua ya, jadi aku setiap hari tuh punya pelajaran penemuan baru bahwa setiap manusia tuh ternyata sedang sakit, ya maksudnya sakit hati, ada yang sakit ini. Jadi kalau kita ngegas, orang itu udah nggak nangkep gitu. Jadi aku tuh sekarang yang waras yang ngalah aja, maksudnya kayak aku juga udah mau mati juga istilahnya, jadi udah ayo kita rangkul. Nah itu aku dapat kata-kata itu akhir-akhir ini gitu, karena kan aku sering berdebat sama ini macam-macam, sama Arya juga kan sering ditinggalin Arya gitu kan. Jadi kan kita kalau kita ngegas terus nggak ada ngalah, akan selalu begitu dengan semua orang. Jadi kita yang harus make a change. Nah berangkat dari situ, karena kita sebenarnya udah kayak not so well, nggak terlalu baik, tapi it's getting better, jadi kayak lebih baik. Dengan kemarin Reza ulang tahun kita hangout berlima gitu, terus ya aku bilang misal kita ada rumah ada kantor baru, aku bilang kan dia nggak mau tinggal sama aku kalau ada Arya, cuma aku ngerti bla 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 bla, mungkin takut trauma dulu kan dia bla bla sama cowok atau kayak gimana, jadi aku ngerti, ya udah aku juga nggak ngerti sih alasan Michelle apa. Jadi intinya kita buat kantor, kan kebetulan ada kantor mau buat, jadi di situ di kantor aja gitu. Jadi teman-teman yang bisa bawa aja ke situ, sekalian juga kita bisa do something lah, bikin film kayak atau apa kayak gitu. Jadi lumayan lebih baik lah dari sebelumnya, karena jadi misal jadi deket-deket, even though we still kayak berbeda-beda pikiran, sometimes misal mikirnya gini, aku gini gitu-gitu. Jadi I think it's a family kayak gitu. Sebelum merasakan rentetan kebahagiaan, hidup Pinkan Mambo sempat dinodai dengan beredarnya isu miring keretakan rumah tangga akibat viralnya video pertikaiannya dengan Arya. Parahnya, dalam video itu Pinkan Mambo dan Arya nampak tak segan untuk menuturkan kata-kata perceraiannya. Namun, isu tersebut telah dibantah tegas oleh kedua belah pihak yang mengakui bahwa pertikaian mereka hanyalah percekcokan kecil yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dan kini, rona bahagia pun kembali muncul mewarnai paras keduanya. Aku gak membenarkan, udah case close aja, intinya itu hanya berantem biasa.
Dan itu memang kita open, rumah tangga kita tuh open dan kita tuh memang film gitu loh. Kemarin itu ya hanya rumah tangga biasa lah, kayak rumah tangga kan pasti ada kerikil-kerikil gitu kan, itu udah biasa lah. Kan kita ceritanya dia itu WA-nya nggak nyala selama 3 jam. Aku tuh orangnya punya trauma yang dimana emang aku harus nggak mau ngikutin traumanya, harus bisa bangkit gitu lah. Selama ini juga aku bangkit, cuma tetap tuh yang namanya trauma. Bahkan dulu tuh lebih parah kalau ditinggalin sama suami aku atau pacar, aku tuh pasti kayak ketakutan kayak gitu. Nah ini juga kalau dulunya waktu Arya ini, dulunya tuh aku nggak bisa ditinggalin gitu, nggak bisa. Mau kayak Indomaret aja aku kayak megap-megap gitu, lebay nggak sih? Setelah aku nyampe ke BSD, aku sengaja lab tuh di parkiran, mau bikin kejutan lah sama dia. Nah, dia juga lagi nge-lab gitu kan, supaya nanti dia nge-lab nyamperin aku kan. Dia bilang gini, masih ngebahas soal itu juga tuh. Aku orangnya simpel sebenarnya, aku udah minta maaf sama dia gini-gini. Dia kan panjang. Kalau aku kan sebagai laki-laki begini, aku menghindari untuk pertengkaran hebat, pertengkaran yang luar biasa lah gitulah. Cowok, aku sebagai cowok hanya sekedar menghindari, menjauh. Cuman kalau Pinkan itu pengennya kalau aku salah langsung minta maaf, langsung dimesrain, diciumin lah gitulah, dibujuk-bujuk. Aku udah, cuman masih begitu terus. Dia tuh pengennya dicium terus sampai kelar tuh masalah tuh, sampai adem. Aku orangnya nggak bisa jauhan orangnya. Jadi aku tuh orangnya manja. Jadi tuh aku orangnya harus deketan. Jadi dia langsung lari nguber aku, udah kayak film India jadinya, uber-uberan kita. Aduh, parah. Aku baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah. Intinya udah menyadari ya, saling ngalah. Cuman itu doang sih masalah sepele. Sekarang aku udah tahu. Jadi kalau aku salah, langsung minta maaf, langsung ciumin dia. Terus sampai dia adem. Udah itu, sekarang udah tahu, udah kuncinya. Nah, Arya tuh orangnya jahat versi aku ya, bukan jahat. Tapi ya jahat juga, cuma nggak jahat ya. Maksudnya tega ya, kayak dia Arya tuh orangnya, aku gak salah. Gini, aku punya penemuan baru bahwa manusia itu pada dasarnya memang yang waras, yang ngalah lah. Intinya kalau kita sadar gitu, kita jadi sadar. Tapi waktu kita nggak sadar, perempuan juga kan punya ego, pengennya waktunya. Contoh misalnya waktu itu kan aku manggung di suatu daerah apa, terus ada cowok aku naikin ke panggung, terus aku muter-muterin, nari-nariin gitu kan. Dia marah di kasur gitu, dia marah sampai setengah jam gitu lebih. Nah kalau dia marah, kalau namanya orang marah kan, aku nggak mungkin marah balik dong. Kalau dia marah kan pasti, iya udah salah, aku salah gitu. Terus dia tetap marah, aku bilang aku salah. Ya terus perempuan kan, ada perempuan yang nggak sabar, tapi aku tuh kan tahu dia marah, cemburu. Ya aku nggak mungkin dong orang cemburu, lu juga sih yang gitu, gue juga ada batasnya, nggak mungkin lah. Tapi aku kayak, ya aku salah. Nah maksudnya cewek itu pengennya digituin, kalau misalnya dia salah, maunya iya aku salah gitu. Ya tapi kan kamu tadi gini, iya aku salah. Maksudnya gitu loh cewek juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.